Kembali lagi kita berjumpa dalam program Merawat Jiwa. Kali ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 22. Di sini diberikan judul Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka meminta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak,
dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, Allah mendengar seruanmu. Nas kita pada ayat 7, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Semakin berkembang dan majunya manusia di era saat ini, tanpa disadari juga disertai dengan semakin terkikisnya kepercayaan manusia kepada Allah. Kemajuan zaman yang semuanya serba modern dan semakin banyak bermunculan peralatan-peralatan canggih membuat kehidupan manusia semakin mudah. Yang jauh bisa menjadi dekat. Pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga sekarang hanya perlu dikerjakan mesin. Kemajuan di bidang kesehatan juga membuat manusia bisa mengulur waktu kematiannya. Semakin semua dapat dilakukan sendiri oleh manusia, maka peranan Tuhan dalam kehidupan manusia semakin terabaikan. Sebaliknya, di saat manusia sedang mengalami keterpurukan dan seakan tidak ada jalan keluar, ingatan akan kuasa yang maha besar itu diingatnya kembali. Dialah Allah yang menjadi tempat manusia berseru dan memohon pertolongan. Setiap seruan permohonan yang dipanjatkan dengan sungguh kepada Tuhan, maka Allah pun mendengar seruan itu. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di masa pemerintahan Firaun membawa bangsa Israel ke dalam penderitaan yang berat. Siksaan yang dilakukan bangsa Mesir sungguhlah kejam. Setiap seruan dan teriakan orang Mesir yang memohon pertolongan sampai kepada telinga Allah. Allah memperhatikan kesengsaraan mereka, dan Allah tidak tinggal diam akan hal itu. Dalam rencananya mengeluarkan bangsa Israel, Allah memilih Musa untuk menjadi alat yang dipakai Allah untuk memimpin mengeluarkan bangsa Israel, dan Allah senantiasa menyertai perjalanan Musa. Kita menyadari dan mungkin saat ini di antara kita sedang memikul beban yang berat.
beban yang seakan tidak pernah hilang dari pundak kita ini, atau beban yang sudah lama kita pikul namun tidak selesai-selesai. Mungkin kita juga sudah berdoa memohon pertolongan Tuhan, tetapi seakan Tuhan berdiam diri menyaksikan penderitaan kita. Kita sudah rajin ke gereja, tetapi tidak ada perubahan yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan memohon pertolongan daripadanya? Apakah kita juga sudah bertekun dalam setiap doa-doa kita? Seberapa yakin kita mengakui kekuasaan Allah dalam kehidupan kita ini? Setiap kesungguhan kita dalam memanjatkan doa kepada Tuhan, yakinlah bahwa Dia mendengar dan mengetahui setiap keluh kesah kita. Iya, Tuhan kita juga sudah bekerja dalam kehidupan kita. Ia sudah menyusun rencananya bagi hidup kita. Kita tidak pernah tahu siapakah dan apakah alat yang Tuhan gunakan untuk menolong kita keluar dari penderitaan. Namun menjadi sebuah kepastian bahwa pertolongannya itu ya dan amin. Yakinlah kepada Tuhan, kuatkanlah iman kita, dan jangan pernah meragukan kekuasaannya yang mampu merubah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.